Apa ya pengertian dari malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar atau Lailah Al-Qadar adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, malam ini digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini juga diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Deskripsi tentang keistimewaan malam ini dapat dijumpai dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 dalam Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, kata qadar sesuai dengan penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quran memiliki 3 arti, yakni 1. Penetapan dan pengaturan, sehingga Lailat Al-Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan besar di sisi kami. Lalu, kemuliaan malam ini apa ya? Kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Penggunaan qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 91 yang berbicara mengenai kaum musyrik, yaitu mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan suatu pun kepada masyarakat. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang telah ditegaskan dalam surat Al-Qadar. Penggunaan qadar yang melambangkan kesempitan juga dapat kita temukan dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, yang artinya berbunyi, Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit bagi yang dikehendakinya. Malam Lailatul Qadar dapat kita artikan sebagai malam pelimpahan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang berkehendak untuk mendapatkan bagian dari pelimpahan keutamaan itu. Keutamaan ini berdasarkan nilai Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Kira-kira kapan ya datangnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan satu malam yang ditunggu oleh semua umat Islam di bulan Ramadan. Malam penuh keberkahan, keutamaannya bahkan melebihi 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, malam Lailatul Qadar datang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Petunjuk lain dari malam Lailatul Qadar adalah pada amalan malam ganjil, misalnya pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29 di bulan Ramadan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia adalah malam ke-27. Hadis riwayat Abu Daud. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda dari antara hak dan batil. Ciri atau tanda dari malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri malam 1000 bulan ada 4. Yang pertama adalah keesokan paginya setelah Lailatul Qadar, suasana pagi akan terasa sangat tenang. Lalu yang kedua, keesokan harinya matahari akan bersinar dengan cerah, namun kita tidak akan merasa teriknya. Yang ketiga adalah pada malam Lailatul Qadar, suhu udara sangat stabil, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, serta langit bersih dari awan dan sejuk. Lalu yang keempat adalah pada malam Lailatul Qadar, bulan akan terlihat separuh. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar sangatlah banyak. Pada malam 1000 bulan, para malaikat turun ke bumi. Mereka memberi syafaat kepada orang-orang yang menghidupkan malam mulia ini. Pada malam ini pula, hamba-hambanya yang meminta kelapangan rezeki secara tulus akan dijabah doanya. Kesejahteraan dan keterangan hidup akan diberikan kepada hamba yang rutin beribadah. Sholat sunnah dan wajib tanpa putus, tadarus Al-Quran, dan banyak beramal adalah amalan untuk mendapatkannya. Allah juga membuka pintu maaf atas dosa para hambanya pada malam mulia ini. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Syaratnya adalah seseorang itu harus sungguh-sungguh dalam mendirikan sholat lail pada malam Lailatul Qadar. Allah akan menjamin pengampunan atas dosanya. Allah gugurkan atas semua hilaf yang telah diperbuat selama hidup. 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. An-Nawawi mengatakan bahwa amalan yang dilakukan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan 1000 bulan. Adapun menurut Mujahid, Qatada dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar. Lebih baik dari sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Di antara malam yang ada di bulan suci Ramadan, ada satu malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh keberkahan. Dan sesungguhnya, kamilah yang memberi peringatan. Dari dalil ini dijelaskan keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan ini. Yang ketiga, turunnya malaikat Jibril. Keutamaan lainnya pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Qadar ayat ke-4. Tunazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang artinya di malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Pada ayat tersebut, malaikat Jibril disebut ar-ruh yang artinya dispesialkan menurut keutamaan dan kemuliaan. Tafsiran Al-Quran, Surat Al-Azim, Surat ke-14 ayat 407. Turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar artinya bahwa banyaknya keberkahan pada malam tersebut. Turunnya para malaikat termasuk juga malaikat Jibril yang menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan turun dan melihat orang mukmin yang sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian, para malaikat pun akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir dan doa. Para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Yang keempat yaitu turunnya Al-Quran. Kemuliaan lainnya yang terdapat pada malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran. Hal ini sebagaimana dikutip dari hadis Ibnu Abbas, Allah menurunkan Al-Quran secara urut sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkannya kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Tafsir Quran Surat Al-Azim Surat ke-14 ayat 403. Yang kelima adalah selamat dari siksa neraka. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketentuan kepada umat manusia. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala juga melihat bagaimana orang-orang yang taat beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 5, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Menurut Mujahid tafsir Al-Quran Al-Azim, dijelaskan bahwa bulan yang penuh dengan keberkahan itu juga penuh dengan keselamatan. Banyak orang yang menjalankan ibadah dan amalannya sehingga terhindar dari hukuman dan siksaan. Yang keenam, malam dicatatkan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Artinya akan dicatat ketentuan-ketentuan seperti ajal, rizki, dan amalan segala sesuatu. Lailatul Qadar inilah
setiap dosa orang-orang yang menghidupkan malam tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. 7 amalan pada malam Lailatul Qadar. Selain keutamaan tadi, ketentuan rezeki juga akan kembali ditetapkan dan dicatat, bahkan ketentuan ajal. Amalan-amalan yang dapat kita lakukan saat malam Lailatul Qadar antara lain: 1. Selawat atas Rasulullah SAW. Dianjurkan untuk memperbanyak berselawat di malam 1000 bulan ini. Selawat Nabi ada berbagai macam. Contohnya, selawat yang biasa kita dengar seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun juga bisa divariasikan dengan berirama. Amalan yang kedua adalah berzikir. Saat menunggu malam Lailatul Qadar, kalian bisa menunggu dengan membaca Asmaul Husna, tasbih, tahmid, atau tahlil. Selain itu, berzikir di bulan Ramadan juga disarankan saat menunggu datangnya matahari terbit setelah subuh. Yang ketiga, amalan sholat. Tentunya nih, kita harus menunaikan semua sholat wajib terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat-sholat sunnah lain. Nah, sholat sunnah lain yang dapat kita kerjakan adalah sholat malam 1000 bulan, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini kan dilakukan pada sepertiga malam. Tapi mungkin dari kita masih bingung nih, kita boleh tidur dulu atau kita langsung aja ngelaksanain sholat tahajud tanpa tidur. Nah, memang ternyata ada beberapa pendapat dari para ulama, gengs. Jadi, boleh kok kita tidur dulu ataupun kita juga nggak tidur gak apa-apa. Dan ada juga sholat hajat. Nah, sholat hajat ini adalah sholat yang kita lakukan ketika kita memiliki hajat atau keinginan. Jadi kita meminta tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginannya itu bisa berupa jodoh, terus sukses untuk di karir kita, dan juga perlindungan dan keinginan-keinginan yang lainnya. Yang keempat, yaitu tadarus Al-Quran. Untuk menyambut kedatangannya malam Lailatul Qadar, dapat kita lakukan dengan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Dengan begitu, keberkahan akan datang manakala memperbanyak pembacaan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amalan iktikaf. Amalan iktikaf adalah amalan untuk berdiam diri di masjid dengan tujuan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Amalan ini tidak wajib, maka dari itu, karena keadaan saat ini yang kita harus tetap di rumah, kita cukup untuk memperbanyak ibadah yang dapat kita lakukan di rumah. Yang keenam adalah amalan berdoa. Pada malam ini, banyak-banyak meminta hajat. Allah membukakan pintu rahmatnya dan hambanya dianjurkan untuk memanfaatkan momen ini. Semua doa akan dijabah, namun ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha mulia yang menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah bersuci lahir batin. Amal untuk menyambutnya malam 1000 bulan ini adalah menyucikan diri. Menyucikan diri itu bisa mandi, bisa juga wudhu, dan bisa juga memakai parfum atau wangi-wangian. Itulah penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar, mulai dari pengertian, ciri, keutamaan, dan amalannya. Selamat mempersiapkan diri untuk malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.